Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman siaga, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi dalam kegiatan Pramuka. Salam Pramuka, salam. Hari ini kegiatan pramukanya bersama Bunda Yani dan Bunda Nurpindah. Oke teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Teman-teman, disimak baik-baik ya video dan penjelasan dari Bunda Yani dan Bunda Nurpindah. Hari ini kegiatan pramukanya kita akan belajar 5 macam penyakit menular. Ada yang tahu tidak? Penyakit menular itu ada apa saja ya? Oke, jika teman-teman ada yang belum tahu macam-macam penyakit menular, mari disimak penjelasan dari Bunda Yani dan Bunda Nurpindah. Nah, teman-teman, di sini ada definisi penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan atau berpindah dari orang yang satu ke orang lain, baik secara langsung maupun melalui perantara. Nah, teman-teman, jadi penyakit menular itu adalah penyakit yang dapat ditularkan. Dan penyakitnya itu berpindah dari orang yang satu ke orang yang lain, baik secara langsung maupun melalui perantara. Itulah definisi penyakit menular. Nah, penyakit menular yang pertama yaitu ada influenza atau penyakit flu. Nah, ada yang tahu apa itu influenza? Iya, influenza atau penyakit flu adalah penyakit yang disebabkan virus yang terus bermutasi sehingga sulit dideteksi sistem kekebalan tubuh. Gejala umum penyakit flu adalah nyeri otot, batuk, bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala, kelelahan, dan demam. Selanjutnya, penularannya yaitu secara langsung apabila cipratan air dari mulut atau droplet mengenai orang lain saat bersin, batuk, atau berbicara. Nah, itu penularan secara tidak langsung terjadi apabila Anda menyentuh permukaan atau benda yang telah terkontaminasi virus flu. Lalu tangan Anda menyentuh mulut dan hidung sehingga virus masuk ke dalam tubuh. Nah, teman-teman, itulah penjelasan dari penyakit influenza dan penularannya. Nah, sekarang ada pencegahannya. Apa ya pencegahannya? Teman-teman ada yang tahu tidak pencegahannya bagaimana? Iya, pencegahan yang pertama yaitu kita bisa menjaga jarak dengan orang yang menderita penyakit flu. Kemudian, rajin membersihkan tangan dengan sabun ataupun hand sanitizer, ya. Selanjutnya, orang yang sedang menderita flu sebaiknya mengenakan masker agar tidak menyebarkan virus ke orang lain, ya. Selanjutnya, praktikkan etika batuk dan bersin yang benar, yaitu saat kita batuk dan bersin, kita harus menutup mulut dan hidung, menutup mulut dan hidung dengan
siku saat sedang batuk atau bersin. Nah, jadi itu etika batuk dan bersin yang benar. Menutup mulut dan hidung dengan siku saat sedang batuk atau bersin. Selanjutnya yang terakhir yaitu jaga daya tahan tubuh agar tidak mudah tertular virus flu. Nah, selanjutnya ada penyakit campak. Nah, penyakit campak yaitu penyakit ini sangat menular dan dapat menyebabkan komplikasi serius, terutama pada bayi dan anak. Penyebab campak adalah virus yang termasuk dalam golongan paramisovirus. Tanda utama penyakit campak adalah munculnya ruam kemerahan di seluruh tubuh disertai batuk, pilek, dan demam. Kemudian di sini ada penularannya. Nah, penularannya yaitu virus penyebab campak menular melalui percikan air liur penderita saat batuk atau bersin. Selain itu bisa karena Anda menyentuh benda yang telah terpercik air liur penderita. Jadi dari air liur pun bisa ya teman-teman. Kemudian di sini ada pencegahannya, yaitu melakukan vaksinasi campak saat anak masih berusia balita, kemudian dilanjutkan dengan vaksinasi measles, mumps, rubella, dan rubella atau MMR. Yaitu ada vaksinasi measles, mumps, dan rubella. Itu pencegahannya. Nah, selanjutnya ada penyakit pneumonia. Apa ya penyakit pneumonia? Yaitu dalam situs Halodoc dijelaskan, pneumonia adalah penyakit pernapasan akut yang menyerang paru-paru. Penderita pneumonia akan merasa kesakitan saat bernapas karena asupan oksigennya terganggu. Pneumonia disebabkan bakteri, virus, dan jamur. Penyebab pneumonia paling umum adalah bakteri Streptococcus. Pneumonia dan virus Haemophilus atau influenza tipe B atau HIB ya. Nah, selanjutnya penularannya yaitu melalui udara yang tercemar oleh bakteri, virus atau parasit penyebab pneumonia. Nah, di sini ada pencegahannya. Yang pertama, rajin cuci tangan menggunakan sabun, praktikkan etika batuk dan bersin yang benar, kemudian tidak berbagi alat makan dan mandi dengan orang lain. Nah, selanjutnya penyakit yang keempat yaitu ada cacar air. Penyakit menular ini disebabkan infeksi virus varicella zoster dan rentan menyerang anak berusia di bawah 12 tahun. Gejala cacar air adalah demam, timbul bintik-bintik kemerahan di kulit yang menggelembung maupun tidak. Kulit seperti melepuh dan terasa gatal. Penularan cacar air yaitu bisa menular melalui kontak langsung dengan penderitanya, yaitu bila terkena cairan yang keluar dari kulit yang menggelembung, cacar air juga dapat menular melalui udara. Misalnya, saat penderita bernapas, bersin, atau batuk,
virus yang dikeluarkan kemudian terhirup orang lain. Cara penularan yang lain adalah bila teman-teman menyentuh benda yang telah dipegang penderita. Jadi, cara penularannya juga bisa dari benda yang telah dipegang penderita. Ya, gimana pencegahannya? Yaitu yang pertama, lakukan vaksinasi cacar air. Kemudian jaga kebersihan diri dan lingkungan. Kemudian konsumsi makanan bergizi. Dan yang terakhir, tidak berdekatan dengan penderita cacar air. Nah, dan yang terakhir yaitu ada penyakit tuberkulosis, ya. Penyakit infeksi yaitu penyakit infeksi pada saluran pernapasan ini disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejala atau ciri penyakit menular ini adalah batuk berdahak yang berlangsung selama lebih dari 2 minggu. Selain itu, penderita tuberkulosis juga akan kehilangan nafsu makan, mengalami penurunan berat badan, berkeringat pada malam hari, dan kelelahan. Kemudian penularannya yaitu tuberkulosis menular melalui udara bila berdekatan dengan penderita tuberkulosis. Anda beresiko tinggi tertular saat penderita bernapas atau batuk. Cara penularan tuberkulosis yang lain adalah bila Anda menggunakan barang yang sebelumnya dipakai penderita tuberkulosis. Nah, di sini ada pencegahannya nih teman-teman. Yang pertama yaitu tidak berdekatan dengan penderita tuberkulosis. Bila terpaksa, kenakan masker untuk melindungi saluran pernapasan teman-teman. Kemudian, hindari menyentuh atau menggunakan benda yang sebelumnya dipakai oleh penderita tuberkulosis. Kemudian yang terakhir yaitu dapat vaksinasi ya, BCG saat balita. Nah, jadi kita bisa vaksinasi BCG saat balita. Dan yang terakhir yaitu perkuat daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi dan berolahraga secara teratur. Nah, teman-teman, itulah 5 macam penyakit menular. Ya, tadi ada definisinya macam-macam penyakit tersebut dan juga ada penularannya seperti apa, dan yang terakhir ada cara pencegahannya. Sampai di sini teman-teman bisa dipahami ya. Kita jadi bisa berhati-hati. Oke. Sekian penjelasan dari Miss Yani, dari Bunda Yani dan Bunda Nurpinda. Oke, sekarang tugasnya yaitu yang pertama, teman-teman membuat video menyebutkan 5 macam penyakit menular. Setelah selesai videonya, teman-teman kirimkan ke Walasnya masing-masing ya. Kemudian teman-teman minta tolong kepada Bunda atau Ayah untuk menandatangani SKU bagian siaga tata pada halaman 22 nomor 30 ya teman-teman. Sekian penjelasan dari Miss Yani, dari Bunda Yani. Oke. Oke, tidak terasa kegiatan pramuka kita hari ini sudah selesai. Mari bersama-sama mengucapkan
hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih ya teman-teman. Sampai berjumpa kembali di keperamkaan selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.